Sebelah utara Khurasan terdapat sebuah suku besar yang telah memeluk agama Islam bernama Turkistan. Mereka tinggal di sana dengan mendirikan lebih kurang 70.000 tenda dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa. Dan adapun suku Kai merupakan suku kecil bagian dari perkumpulan besar tersebut. Karena ingin menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari serangan Mongol, di antara suku-suku tersebut ada yang pergi ke Anatolia, ke sebelah barat Iran dan utara Irak. Ketika bangsa Mongol menyerang wilayah Islam pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi, pemimpin suku Kai yang bernama Sulaiman Shah mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol dengan hijrah ke arah Anatolia. Sebelum sampai ke tujuannya, mereka terlebih dahulu tinggal di wilayah Akhlat. Akhlat adalah suatu kota di sebelah timur Turki sekarang, dan sekarang menjadi Armenia. Setelah ancaman Mongol mereda, Sulaiman Shah ingin melanjutkan perjalanan ke Anatolia pada tahun 1230 Masehi. Namun dia hanyut dalam usaha menyeberangi sebuah sungai yang tiba-tiba pasang karena banjir besar. Hal tersebutlah yang menyebabkan pemimpin suku Kai meninggal dunia pada tahun 628 Hijriah atau 1230 Masehi. Adapun akibat meninggalnya Sulaiman Shah, suku Kai akhirnya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ingin pulang ke negeri asalnya, sedangkan kelompok kedua meneruskan perantauannya ke wilayah Asia Kecil yang tidak sampai jumlahnya 400 keluarga, dan mereka dipimpin oleh Ertugrul putra Sulaiman. Kemudian ketika Ertugrul sampai ke Anatolia bersama anggota sukunya, dia dan kelompoknya bergabung dan berbaiat kepada Sultan Alauddin II dari Saljuk Rum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Pada waktu itu, bangsa Saljuk sedang berperang dengan Romawi. Melihat bahayanya bangsa Romawi yang mempunyai kekuasaan besar di Romawi Timur atau Bizantium, maka Ertugrul dan kelompoknya yang bergabung di bawah kekuasaan Saljuk ikut serta dalam peperangan. Dengan adanya tambahan pasukan baru dari saudara sebangsanya, pasukan Saljuk menang atas Romawi. Kemenangan tersebut membuat Sultan bergembira. Adapun kegembiraan tersebut dibuktikan dengan memberi Ertugrul hadiah berupa wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Setiap kemenangan, Sultan selalu memberikan kepada Turki Utsmani tanah dan juga diberikan harta dengan jumlah yang besar. Dan wilayahnya diberi gelar dengan Muqaddimat al-Sultan karena selalu berada di barisan terdepan setiap pertempuran. Kepercayaan Sultan kepada kelompok suku Kai terus berlangsung sampai kepada anaknya Ertugrul. Ketika Ertugrul meninggal dunia pada tahun 699 Hijriah atau 1299 Masehi, maka Sultan Alauddin memilih Utsman untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin suku bangsa Turki yang pada saat itu masih berusia 23 tahun. Kecintaan dan kepercayaan Sultan nampak jelas dengan banyak memberi hak istimewa kepada Utsman dan mengangkatnya sebagai gubernur dengan gelar Bey di belakang namanya. Utsman juga diperbolehkan mencetak uang sendiri dan dibolehkan juga didoakan khusus oleh khatib dalam khutbah Jumat. Begitulah kepercayaan Sultan pada Utsman yang nanti akan mendirikan Kesultanan Utsmani. Namun pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi, bangsa Tatar masih menyerang Kesultanan Abbasiyah dan saat itu Khalifah Al-Mustasim terbunuh di Baghdad. Akibatnya Kesultanan Abbasiyah yang berdiri dan melayani lebih dari 5 abad sebagai pilar peradaban Islam hancur. Saat Kesultanan Abbasiyah tumbang, pada abad itu Islam tidak memiliki persatuan dan daulah yang besar untuk melindungi wilayah-wilayahnya. Pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi, dalam sejarah Islam pada abad ke-7 tersebut, Tatar selalu merongrong wilayah kerajaan Islam dan wilayah Asia Kecil, hingga sampai pada wilayah Kesultanan Saljuk.
yang mana dalam serangan tersebut mengakibatkan kematian Alauddin sebagai sultan terakhir dari Saljuk. Karena keadaan tersebut, Utsman memerdekakan diri dan bertahan atas serangan bangsa Mongol. Bekas wilayah Saljuk dijadikan basis kekuasaannya, dan para penguasa Saljuk yang selamat dari pembantaian Mongol mengangkatnya sebagai pemimpin. Kemudian mengusahakan perluasan kerajaannya ke wilayah Asmit dan Asnik. Namun mereka tidak cukup kuat untuk perluasan tersebut. Akhirnya kembali ke kota dan memulai untuk mengatur strategi. Jadi seperti itulah asal muasal Utsman berdirinya Kesultanan Utsmani pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Kemudian namanya dinisbatkan sebagai nama suatu kesultanan yang besar dan poros kekuatan umat Islam pada saat itu. Dia menjadikan syariat sebagai landasan hukum Kesultanan Utsmani. Artinya hubungan Kesultanan Utsmani dengan Islam sangat erat sekali. Kesultanan Utsmani sangat menjunjung tinggi syariat Islam dan ulama. Oleh karena itu, Utsman selalu bermusyawarah dengan ulama mengenai masalah syariah dan perkara-perkara sultah. Bukan hanya sekedar itu, Utsman juga sangat dekat dengan ulama. Bukti kedekatan tersebut, seorang ulama sufi yang bernama Syekh Udabali menikahkan putrinya dengan Utsman Al-Ghazi. Pandangan Utsman terhadap kepemimpinan tergambar di dalam wasiat-wasiatnya. Adapun beberapa wasiat Utsman yang paling urgen terhadap kemajuan adalah sebagai berikut. Pertama, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya menyebarkan agama Islam, menunjuki jalan hidayah Islam kepada manusia, dan menjaga keperluan beserta harta-harta kaum muslim merupakan suatu amanah di pundakmu, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas semua itu. Kedua, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila engkau mendapatkan suatu hukum yang membingungkan, maka hendaklah bermusyawarah dengan para ulama dan janganlah engkau menjauhi mereka. Ketiga, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jalan kita di dunia ini satu, yaitu jalan menuju Allah, dan tujuan kita menyebarkan agama Allah. Kita bukanlah orang yang mencari kekuasaan dan dunia. Keempat, wasiatku kepada anak-anak keturunanku dan juga sahabat-sahabatku, tegakkanlah agama Islam dengan selalu berjihad fisabilillah. Pegang eratlah bendera Islam dengan setinggi-tingginya dengan kesempurnaan jihad. Selalulah berkhidmat kepada Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkerjakan hamba yang lemah seperti saya ini untuk fat. Berangkatlah dengan kalimat tauhid ke seluruh penjuru dunia dengan kesungguhan kalian dalam jihad fisabilillah. Barang siapa yang menyeleweng dari keturunan-keturunanku dari kebenaran dan keadilan, maka haram baginya pertolongan Rasulullah pada Yaum Al-Masyar. Kelima, wahai anakku, kita bukanlah orang yang berperang demi menuruti hawa nafsu kekuasaan. Akan tetapi kita hidup demi Islam, dan karena Islam kita mati. Kuat dan majunya Kesultanan Utsmani tidak lepas dari wasiat pendirinya yang dijadikan oleh para penerusnya sebagai tonggak dan dasar pemerintahan. Setelah Utsman meninggal pada tahun 727 Hijriah, keturunan-keturunannya melanjutkan jihad ke Bizantium dan Kesultanan Utsmani meraih banyak kemenangan sehingga berhasil membuka Fat wilayah Eropa pada saat itu. Kemudian puncak kemenangan dan keberhasilan itu ketika dibukanya Fat kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijriah di bawah komando seorang pemuda yang berumur 22 tahun yaitu Muhammad Al-Fatih, dan dia merubah nama kota Konstantinopel menjadi Islambul atau kemunculan Islam. Peristiwa ini menjadi bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sudah dikabarkan lewat hadis Istibakhiyah. Pembukaan Konstantinopel bukanlah kemenangan besar, karena kemenangan dalam Fat itu ada dua. Yang pertama, kemenangan atas wilayah yang menjadi simbol bagi kemenangan yang lainnya. Kedua, kemenangan atas akidah
artinya masuk Islamnya masyarakat-masyarakat yang ditaklukkan wilayahnya. Hal ini terbukti dari sikap Muhammad Al-Fatih ketika memasuki Konstantinopel, bersikap dengan tawadhu dan tidak sombong atas pencapaiannya. Muhammad Al-Fatih langsung melaksanakan sholat, tanda syukurnya atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersegera ke tempat syahidnya seorang sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansori, yang syahid ketika pengepungan Konstantinopel pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan tahun 52 Hijriah. Kemudian Al-Fatih mendirikan sebuah masjid di tempat itu.